anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya, akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret di asal saudara. Allahu Akbar. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-ghani sultanu, al-wadih al-burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, segenap para sesepuh, para tokoh adat, segenap ketua-ketua ormas adat, ormas Islam, beserta seluruh elemen-elemen masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya cintai, yang saya muliakan, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad, beserta seluruh aparat kepolisian, adik-adik yang ada di depan, bapak-bapak semuanya yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman aksi 214 yang dipelopori oleh Gema PK, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan. Masyarakat Pelindung Kebinekaan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan lama karena kita belum sholat asar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendiri-pendiri bangsa Indonesia, para bapak-bapak bangsa Indonesia, mereka mendirikan bangsa ini, saudara-saudara, dengan keringat, dengan tanah dengan keringat. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para bapak-bapak bangsa, pendiri-pendiri bangsa. Mereka mendirikan ini bangsa bukan dengan senang-senang. Mereka para pahlawan-pahlawan, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para hadratus syekh, para habaib-habaib, para ustadz-ustadz zaman-zaman dulu. Waktu itu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan belum ada merah putih, belum ada Garuda. Yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada musola-musola, yang ada surau-surau, yang ada masjid-masjid, yang ada majelis-majelis taklim, santri-santri. Beliau-beliau siang, beliau-beliau malam memegang pena, malam memegang pena untuk menyebarkan ilmu agama. Malam mereka menangis takut kepada Allah, mereka menangis meminta ampunan kepada Allah untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia agar menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu malam. Tapi jikalau siang mereka tidak megang pena, jikalau siang mereka tidak mengalirkan air mata, kalau siang mereka memegang pedang, mengalirkan darah demi bumi pertiwi, negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, persatuan dan kebinekaan yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, mulai dari berbagai macam suku, betul? Berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Ini Indonesia kita ada dua, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah persaudaraan sesama bangsa.
walaupun beda warna kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, walaupun berbeda suku-sukunya, ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, ada Sumatera, ada Dayak, kemudian ada di Sulawesi, Bugis, Makassar, Kaili, Bajo, Wakatobi, Buton dan lain-lainnya, di Sumatera, Padang dan lain-lainnya, Aceh, kemudian sampai di seluruh Betawi, di seluruh Sunda, di mana-mana kita berbeda etnis, berbeda suku, berbeda agama, ada yang Islam, Kristen, Buddha, Katolik dan agama-agama yang lain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda etnis, kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu kesatuan merah dan putih. Kita disatukan dengan satu kesatuan, apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, agama, ras, tetapi kita satu bangsa, satu Indonesia dan satu merah putih. Maka saya menyerukan kepada seluruh bangsa dan Indonesia, rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, rasnya, etnisnya, ayo sama-sama kita bersatu membangun bangsa ini, membangun negara ini menjadi negara yang aman, damai dan tentram. Yang kedua, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda mazhab, ada yang mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ada yang berbeda thariqah, ada thariqah Syadziliyah, Qadiriyah, Satariyah, kemudian Tijaniyah, ada majelis-majelis taklim banyak, ada yang majelis taklim benderanya warna hijau, warna kuning, warna putih, warna merah. Walaupun kita berbeda manhaj, berbeda pola pikir, berbeda mazhab, berbeda manhaj, berbeda thariqah, tetapi kita disatukan dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, di setiap daerah memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan. Bagi apa? Bagi para ulama-ulama. Contoh di Jakarta ada Muallim Syafi'i Hazami, ada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Sular Batang, Ki Haji Abdullah Syafi'i, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang menjadi simbol kemuliaan di satu tempat tertentu. Nah, kami di Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya di Palu, di Palu, kemudian di Ternate, kemudian di daerah Mandar, di daerah Manado, sampai ke daerah Minahasa, di Belang. Saya punya abah ya bangun Al Khairat. Abah saya 15 tahun Komwil Al Khairat Sulawesi Utara. Abah saya bangun Al Khairat di Manado, bangun Al Khairat, kemudian di daerah Minahasa, di Belang, bangun di Tumbak, kemudian ada juga Al Khairat sampai ke daerah Tarakan, di daerah Kaltara. Hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur ada Al Khairat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah di dalam berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk mendidik putra putri bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar mereka kenal dengan agama, kenal Islam, kenal iman, kenal bagaimana mereka cinta kepada tanah air, bagaimana mereka harus membela tanah air. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwasanya di akhirat tinta orang yang mati syahid, tinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan tintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Idrus, beliau berjuang dengan pena, beliau kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam berdakwah, naik kapal, dari kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja. Ada yang beliau masukkan Islam, beliau kawin dengan pribumi-pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang. Mereka yang berdagang, orang-orang Cina, ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul? Betul?
betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul. Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul. Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul. Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya adalah ada darah Sangir Manganitu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul. Kita semua disatukan dengan merah putih sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa? Yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Attas. Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzun izzin wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisnya beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan-persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul. Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul. Tahu-taunya muncul saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, tidak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Bahar bin Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret di asal saudara. Allahu Akbar. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu, kenapa tidak diproses, tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak dijebloskan ke penjara? Apa mau nunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Siap seret Fuad PKI? Siap pakai hukum rimba? Siap pakai hukum adat? Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami
pribumi Indonesia. Belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Takbir! Allahu Akbar! Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya, hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budek, tutup mata, tutup telinga, nggak mau pengen negara aman, ya jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terakhir saya sampaikan semua yang hadir di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa, siap lawan pemecah belah persatuan, siap bantai dan habisi cucu-cucu PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat. Sampaikan pada mereka, Fuad monyet, PKI, kami tidak peduli mau di belakangmu ada ormas-ormas monyet, ada jenderal-jenderal monyet, kami tidak peduli. Kenapa? Di belakang kami punya Allah yang maha kuasa, saudara-saudara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar! Semuanya prajurit membela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, bangkitlah, satukan musuh, ya sampai berdarah, Gamada negara tercinta, kematian murah harganya. Maju! Ayo maju, ayo terus maju. Habisi Fuad cucu PKI. Ulang, maju ayo terus maju. Habisi Fuad cucu PKI. Kami berjanji. Wahai prajurit membela Rasulullah, sekali lagi akan mundur, maju sekali lagi, maju, ABC Fuad cucu PKI. Allah Nabi serang. Takkan mundur. Sebelum kita tutup, mana foto Fuad? Kalau foto presiden aja orang demo bisa dibakar, masa foto Fuad yang bisa dibakar? Sini. Bakar. Sini, bawa ke atas sini. Minta satu. Kalau saya datang ke Fuad, ya, geruduk dia, seret dia, paling saya kena 170 kalau rame-rame. 170 ayat 1. Kalau 170 ayat 2, ya lukanya agak berat. 170 ayat 3 ya mati, atau enggak tinggal 351 ayat 1, 351 ayat 2, 351 ayat 3, gampang.
Jadi biar sama-sama aja, Fuad masuk saya, Fuad masuk penjara, saya atau saya masuk penjara. Kalau saya dalam penjara kan ada masalah. Pak, jiwa saya jiwa pejuang, dimanapun diletakkan tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar ancaman hukuman, tetap saya akan tegak berdiri. Tidak akan pernah saya menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, penindasan terhadap bangsa, pemecah belah umat dan bangsa rakyat Indonesia. Kami ingin Indonesia aman, tenang, sejahtera, tentram. Hanya itu yang kami inginkan. Semua yang kami sampaikan di sini semata-mata karena kecintaan kami kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena cinta kami bukan hanya di kata-kata, tapi cinta kami buktikan dengan perbuatan kami, saudara-saudara. Jadi tinggal gampang, nggak apa-apa. Saya masuk penjara, Fuad masuk penjara. Nah, kalau bisa, kalau masuk penjara nanti barengin selnya. Lihat siapa yang mati, saya atau Fuad yang mati, saudara-saudara. Takbir, takbir. Ya, oleh karenanya aman. Nanti pulang dari sini kita aman, betul? Siap pulangnya aman, siap pulangnya damai. Sebelumnya kita bakar foto Fuad, pleret cucu PKI sebagai bentuk protes kita, betul? Betul? Bakar, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Bakar, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Bakar, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Bakar, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Bakar, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Bakar, bakar, bakar si Fuad, bakar si Fuad, cucu PKI. Kalau nggak ditangkap siap bakar Fuad, siap bakar Fuad, bakar dia, siap. Takbir, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Nanti habis bakar itu kepada seluruh hadirin kita sholat di mana? Di Al-Azhar. Kita sholat di Al-Azhar. Ya, jalannya yang rapi, sampah-sampahnya semua angkat, bersihkan. Paham? Tunjukkan bahwasanya kita adalah anak-anak bangsa yang taat kepada hukum, betul? Betul? Nah, nanti dari sini pulang yang aman, yang damai, yang tentram, pakai helm, taat aturan, taat hukum, betul? Terima kasih saya sampaikan kepada koordinator aksi yaitu Abuya Hussein. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Dari gerakan Masyarakat pelindung kebenekaan. Kita sampaikan juga terima kasih kepada seluruh hadirin-hadiran, khususnya kaum emak-emak. Makasih banyak. Emak-emak sudah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan kami sampaikan kepada aparat kepolisian, semua yang hadir di sini terima kasih banyak telah menerima kami, telah menjaga dengan aman, tentram, damai, sentosa. Mudah-mudahan polisi yang ada di sini menjadi polisi-polisi yang baik. Jangan enteng aminin. Mudah-mudahan jadi yang baik. Jadi polisi yang istiqomah, berjuang untuk bangsa, rakyat, negara. Amin ya rabbal. Hidup Polri. Jangan hidup Polri. Hidup Polri. Tangkap Fuad, jangan penggak. Ini saja dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Sebelum saya tutup, malam ini pembukaan pengajian Senin malam Selasa di pondok pesantren saya Tajul Alawiyin. Ya, bagi jamaah yang dari Jawa Barat dari mana bisa langsung mampir ke pesantren, dan sekaligus pembukaan pendaftaran santri baru Ponpes Tajul Alawiyin tahun 2025. Biayanya gratis karena masih banyak anak-anak yang mau mondok, mereka nggak ada biaya. Jadi saya bikin pesantren saya gratis. Yang mau masukkan anaknya silahkan, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.